Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam handai tolan dimanapun Anda berada di seluruh pelosok negeri semesta ini. Pada malam hari ini kembali saya menyapa Anda melalui channel YouTube dan podcast saya. Di mana pada malam hari ini saya akan membahas tentang perihal atau topik tentang politik, khususnya himbauan kepada handai tolan semua, kita semua, utamanya kepada generasi muda, anak-anak milenial dimanapun Anda berada, untuk harapannya itu jangan alergi terhadap politik. Sekali lagi, hal yang saya bahas pada malam hari ini adalah himbauan, harapan agar generasi muda tidak alergi terhadap politik atau jangan alergi terhadap politik. Nah, mengapa demikian? Karena kesan yang ada di tengah masyarakat, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, sepertinya banyak sekali handai tolan, sahabat, rekan-rekan yang kelihatannya sepertinya alergi terhadap politik, bahkan enggan atau tidak mau membahas, mendengarkan hal yang masuk kategori bidang politik. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita cermati bersama. Mengapa demikian? Karena sebenarnya pada dasarnya setiap hari kita itu pasti berinteraksi dengan yang namanya politik. Kehidupan kita sebenarnya sejak kita lahir itu sudah ada interaksi atau pengaruh dari yang namanya politik. Sebagai contoh misalnya, ketika kita baru lahir, maka ada biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua kita. Artinya ada pembiayaan yang muncul di rumah sakit tempat kita dilahirkan pada masa itu mungkin, dan sekarang pun mungkin demikian juga bagi ada orang-orang yang baru melahirkan. Di sana ada aturan sampai biaya persalinan. Nah, itu semua hal-hal itu sebenarnya diatur oleh peraturan. Peraturan rumah sakit itu pasti merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi, peraturan tentang kesehatan. Nah, itu ketika seorang bayi baru lahir, termasuk mungkin nanti pada saat dia harus dicarikan akte kelahiran. Itu ada aturan administrasi kependudukan yang merupakan produk hukum. Produk hukum itu pasti melalui proses politik. Artinya satu orang manusia, mulai dia lahir, ada akte kelahiran, kemudian dia menjadi balita, dia masuk TK, kemudian masuk TK pun dia ada regulasi pendidikan yang mengatur. Peraturan atau regulasi pendidikan itu merupakan produk politik. Sampai seseorang itu mati atau meninggal dunia, ada yang namanya akte kematian. Itu berkaitan dengan pencatatan sipil. Berarti ada produk hukum juga. Yang produk hukum ini tentunya atau pastinya merupakan proses politik dilalui terlebih dahulu. Nah, itu satu contoh fakta bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari yang namanya politik praktis. Jadi sangat keliru besar pandangan saya, setiap orang atau kita itu alergi terhadap politik. Apalagi bagi kita, bagi mereka termasuk generasi muda yang memiliki hak suara. Yang hak suara itu bisa dia salurkan melalui pemilu. Baik itu mungkin pemilu di level yang di tingkat lokal sampai pemilu yang bersifat nasional. Baik yang merupakan pemilihan kepala desa mungkin,
pemilihan legislatif di tingkat lokal sampai pemilihan legislatif di pusat, sampai termasuk di dalamnya pemilihan anggota DPD di Indonesia, pemilihan presiden, wakil presiden seperti di Indonesia. Nah, itu artinya apa? Artinya memang kita diharapkan untuk menggunakan hak suara kita, hak pilih kita dengan baik dan benar. Nah, itulah sebenarnya beberapa latar belakang dan contoh kasus saya mengatakan bahwa jangan kita alergi terhadap politik. Tidak usah kita alergi terhadap politik. Namun sebaiknya kita harus memahami, mengetahui bagaimana politik itu. Termasuk kita harus berusaha untuk memahami bagaimana politik praktis itu. Meskipun kita tidak terjun langsung ke dalam politik praktis itu. Karena muara setiap regulasi peraturan untuk kehidupan kita di satu daerah atau suatu negara itu awalnya dan akhirnya adalah sistem politik semua. Nah, kemudian pada kesempatan malam hari ini saya sangat berharap kepada kita semua, terutama adik-adik generasi muda, adik-adik generasi muda yang jumlah mereka ini pada pemilu 2 tahun ke depan itu, jadi akan ada pemilu pada tahun 2024 di tempat ini, di negeri kita ini. Maka estimasinya, perkiraannya pada demografi kependudukan kita di Nusantara ini, komposisi pemilih milenial, komposisi pemilih muda, generasi muda kita hampir di kisaran 45-50%. Nah, ini tentunya ketika suara yang jumlahnya mayoritas ini benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan baik, kemudian benar-benar ingin melakukan perbaikan terhadap sistem politik kita yang membungkus sistem tatanan sosial kita, termasuk tatanan bernegara kita, maka inilah sebenarnya momentum yang terbaik. Harapan kita, harapan saya pribadi ada pada adik-adik atau generasi muda yang jumlahnya 45-50% ini. Maka dari itulah saya membuat vlog pada malam hari ini. Saya sangat berharap kepada Anda semua, para generasi muda, gunakanlah hak pilih Anda, hak pilih kalian itu dengan baik. Gunakan momentum terbaik ini melakukan perubahan yang semakin baik untuk negara bangsa kita. Jadi kemudian berkaitan dengan hal itu, apa yang akan terjadi 2 tahun ke depan yang akan kita song-song bersama, maka kenalilah pribadi-pribadi, sosok-sosok atau calon-calon yang memang memiliki potensi yang positif, memiliki kompetensi yang baik, memiliki dedikasi yang baik, memiliki integritas yang baik. Jadi ketika pilihan kita orientasinya mengerucut kepada sosok-sosok atau pribadi-pribadi yang baik itu, maka tentunya harapan besar kita yang mengisi kursi-kursi jabatan politik, baik yang ada di menjadi katakanlah kepala desa, kemudian menjadi DPRD di tingkat lokal kabupaten kota, DPR di tingkat provinsi, menjadi anggota DPR RI, menjadi DPD RI, kemudian menjadi presiden wakil presiden. Harapan kita adalah putra-putra terbaik yang memiliki dedikasi, terutama moralitas dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki negara bangsa ini. Itu yang ingin saya katakan, hal penting yang ingin saya katakan pada malam hari ini. Kemudian poin kedua yang tidak kalah pentingnya, untuk mengenali calon-calon ini, maka kita semua dipastikan bisa men-track record bagaimana record mereka semua. Karena rekam jejak masa lalu itu akan mempengaruhi apa yang akan mereka lakukan ketika menjadi pejabat. Jadi usahakanlah kita mencari mereka yang rekam jejaknya baik, yang track recordnya memang memiliki integritas dan dedikasi untuk memperbaiki negara bangsa ini. Itu yang kita harapkan semua. Jadi pada momentum 2 tahun ke depan ini,
benar-benar merupakan momentum yang menjadi milik generasi muda. Kalianlah semua yang akan membawa apakah negeri ini akan semakin maju atau sebaliknya. Jadi saya sangat berharap sekali, seminimal mungkin, bila perlu, jangan ada di antara kita yang tidak datang ke TPS. Mari kita bersama-sama mencari rekam jejak setiap calon yang akan kita pilih. Jangan coba-coba melakukan pemilihan tanpa mengenali rekam jejak mereka, karena itu akan berisiko kepada kita semua. Jadi kesimpulannya, pada malam hari ini, harapan saya kepada kita semua, jangan pernah alergi terhadap politik, termasuk politik praktis sekalipun. Jangan alergi, jadi marilah kita sama-sama mencermati perkembangan semuanya, kita jeli mencermatinya, dan kita jeli dalam mengambil keputusan. Nah, itulah yang menjadi poin penting vlog saya pada malam hari ini. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam dari Jembrana, Bali. Selamat malam.